الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat terbesar yang Allah hari ini masih kita rasakan dan diberikan kesempatan waktu untuk bisa melaksanakan umur yang panjang yang disertai dengan kesehatan ini adalah karunia Allah terbesar yang harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, bangunnya kita pada subuh ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada kesempatan subuh ini Allah menambahkan keberkahan hidup untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah kita segalanya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, berkumpul di surga insyaallah. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita akan mengenal dua karakter dari yang disebut dengan sahabat sejati dan musuh sejati. Jadi kita ini akan mendapatkan dua kelompok, dua karakter. Kalau misalnya itu orang adalah dua kelompok orang. Ada yang disebut dengan sahabat sejati, ada yang disebut dengan musuh sejati. Di antaranya ada 4 yang disebut dengan musuh sejati, dan ada 3 sahabat sejati. Yang pertama, musuh sejati itu siapa sesungguhnya yang disebut dengan musuh sejati? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang menjadi musuh sejati itu yang tidak ingin diharapkan kedatangannya, tetapi dia akan terus datang mendatangi kita, dan kita tidak bisa mengelak sedikit pun dari kedatangannya, sementara tidak ada satu orang pun yang menginginkannya. Dia adalah al-maut. Maut itu adalah musuh sejati, karena tidak ada seorang pun yang menginginkan dia datang. Tidak ada satu orang pun yang ingin dijumpai oleh maut, al-maut. Tidak ada seorang pun yang ingin dijumpai oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Kenapa disebut musuh?
Karena memang tidak ada satu orang pun yang mau bertemu dengan kita. Sama seperti halnya kita tidak ingin berjumpa dengan musuh. Kalau kemudian kita punya musuh, kenapa dikatakan ada kalimat sejatinya? Karena memang dia sejati akan menghampiri kita kapanpun dan dimanapun, sekalipun kita tidak menginginkan. Begitu setianya dia akan mengintai dan mengikuti kita. Kemanapun, dimanapun dia akan sejati, loyal, terus mendampingi kita seperti halnya sahabat sejati. Padahal kita tidak menginginkan yang namanya al-maut. Jangankan al-maut, sakit saja kita tidak mau. Apalagi meninggal. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan bahasa yang begitu sangat jelas dan yakin dengan kalimatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Allah sebutkan bahwa setiap yang bernyawa, kita semuanya akan mati. Pasti akan mati. Dan kematian itu tidak bisa ditangguhkan sedetik pun, tidak bisa dimajukan sedetik pun, tidak bisa dikurangi sedetik pun, yang tidak ada negosiasi. Ketika sudah tiba datang waktunya maut, kematian itu akan datang untuk siapa? Oleh karena itu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menjadi musuh sejati yang sejatinya pun kita tidak ingin bertemu, tapi yakinlah dia akan menjemput dan menemui kita, maka agar dia tidak menjadi musuh bagi kita, hadapi dia dengan baik. Hadapi dia dengan baik. Jangan perlakukan kematian ini betul-betul menjadi musuh yang kemudian kita hindari, karena kita tidak akan bisa menghindari. Kematian harus kemudian kita hadapi agar dia menjadi dekat dengan kita, dekat dalam arti kita bisa siap menghadapinya. Dan seolah-olah bagi seorang yang sudah mempunyai bekal kesiapan, justru kematian itu pada akhirnya dirindukan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan kematian ini. Dia akan bisa menjadi musuh sejati bagi kita yang mengerikan. Tapi jika kita mempunyai amal yang baik, kita akan merindukan kehadirannya. Yang kedua, musuh sejati itu adalah waktu. Waktu yang tidak digunakan untuk kebaikan. Waktu yang hari ini Allah berikan kepada kita, bahkan itu menempel dalam kehidupan kita, pada akhirnya akan menjadi musuh sejati bagi setiap manusia. Kenapa? Karena waktu yang tidak dimanfaatkan akan memintai pertanggungjawaban kita sampai kelak di yaumil akhir. Sedetik pun waktu yang kemudian kita sia-siakan, sedetik pun waktu yang kemudian tidak menjadi bertambahnya kebaikan dan pahala kita kepada Allah, waktu itu pada akhirnya akan menuntut kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berat bagi siapapun nanti untuk mempertanggungjawabkannya ketika kita tidak mempunyai amal kebaikan. Sehingga dalam satu surat yang jelas kita hafal, wal 'asr, demi waktu, sampai kemudian Allah bersumpah dengan waktu. Di
ketahuilah bahwa yang disumpahinya akan datang menjumpai kita, mempertanggungjawabkan atas apa yang kemudian hari ini kita gunakan dari waktu, dari kehidupan yang hari ini menempel pada kehidupan. Yang seperti sahabat sejati juga terus berdampingan dengan kita. Tak ada seorang pun yang kemudian mau berpisah dengan waktu. Tidak ada. Sedetik pisah dengan waktu menunjukkan kematiannya, menunjukkan azabnya. Tetapi waktu juga menjadi musuh yang sejati ketika waktu yang telah Allah berikan tidak dimanfaatkan untuk amal kebaikan, dan dia akan menuntut kita berdoa. Berapa banyak waktu yang kemudian disia-siakan, maka sebanyak itulah kemudian kita akan mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan waktu yang hari ini Allah berikan, dan terus kita bermuhasabah apakah waktu dari waktu ke waktu itu ada penambahan amal kebaikan kita untuk menjadi bekal berjumpa dengan Allah. Dan Allah tidak akan terlalu banyak memintai pertanggungjawaban kita atas waktu di hari ini. Kita manfaatkan. Yang ketiga, yang menjadi musuh sejati itu adalah hutang. Perkara dunia yang sepele, perkara dunia yang akan berimbas dampaknya panjang sampai akhirat, yaitu hutang. Oleh karena itu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang itu, hutang yang tidak dibayarkan itu seperti musuh yang terus mengintai kita sampai kapanpun. Di alam kubur dia akan datang, di akhirat dia juga akan datang memintai pertanggungjawaban atas hutang-hutang yang belum dibayarkan di dunia. Dan dia lagi-lagi seperti sahabat sejati yang dia mengikuti kemana, tetapi hutang yang tidak dibayarkan di dunia akan menjadi beban berat bagi orang yang menanggungnya. Dan dia lagi-lagi akan memintai pertanggungjawaban kita. Oleh karena itu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak pembahasan Allah di dalam Al-Quran tentang kita. Tidak seperti halnya bab sholat, bab zakat atau bab amalan lain yang di dalam Al-Quran disebutkan. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang hutang, hanya ada satu ayat saja. Tetapi satu ayat itu adalah satu ayat yang paling banyak di dalam ayat Al-Quran, menunjukkan begitu sangat seriusnya tentang hutang. Dan itu Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Dan Allah juga akan menuliskan catatan hutang-hutang kita yang tidak terbayarkan, yang nanti harus dibayar di akhirat. Dan ini menjadi sangat mengerikan. Dan ini menjadi sangat menakutkan bagi orang yang mempunyai hutang, tidak dibayar di dunia, tidak selesai di dunia, maka urusannya panjang di alam kubur, dia
hutang yang tidak dibayar ini mengikuti siapa saja yang mempunyai hutang di dunia belum dibayar. Dan dia lagi-lagi seperti musuh yang tidak ingin kita berjumpa dengannya, tetapi dia akan terus mengikuti kita sampai kapanpun, sampai hutang itu tentu lunas dibayarkan. Tetapi jika kemudian tidak selesai di dunia, maka dia seperti akan menjadi musuh sejatinya, mengikuti sampai mana. Yang keempat, musuh sejati itu adalah silaturahmi yang diputuskan oleh seseorang. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antar sesama, pertemanan, persaudaraan yang dibalut dengan ukhuwah Islamiyah, yang dimuatkan dengan silaturahim atau silaturahmi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala kemudian silaturahmi ini sengaja diputuskan hanya gara-gara urusan dunia yang tidak seberapa, hanya karena masalah-masalah yang kemudian merenggangkan masalah urusan silaturahminya, maka ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan bagi siapa saja pelaku yang memutuskan silaturahmi. Sampai-sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jika kemudian Nabi mengancam dengan kalimat tidak akan masuk surga, menunjukkan bahwa permusuhan yang menyebabkan putusnya silaturahmi di dunia akan panjang urusannya sampai akhirat. Akan sampai akhirat panjang urusannya. Oleh karena itu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun kita mendapatkan masalah di dunia dengan segala hal yang dapat membuat kita senang atau tidak senang, membuat kita senang atau tidak senang, jangan sampai kemudian silaturahmi menjadi terputus. Cukup masalah itu hanya berlarut dalam waktu-waktu yang singkat saja, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jangan sampai kemudian masalah tidak selesai, silaturahmi juga terputus. A'udzubillahi min dzalik. Di dunia kita akan mendapatkan cobaan, ujiannya. Di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya, sampai kemudian Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan subuh seperti ini, kegiatan-kegiatan kehidupan berjamaah, membangun ukhuwah itu adalah bagian dari rahmat Allah untuk membangun silaturahmi. Dan ini menjadi berkah bagi kita, yang Allah akan turunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Maka jangan sampai kemudian silaturahmi putus di antara kita hanya gara-gara masalah yang sebagai tentang urusan dunia. Dan bagi orang yang sengaja memutuskan silaturahmi, ini berakibat dia akan mengintai sampai dalam kehidupan di akhirat. Dia termasuk orang yang diberikan harum surga nanti di akhirat.
hal yang disebutkan tadi. Yang sebagian akan menjadi musuh sejati dalam hidupnya. Mudah-mudahan bagi kita tidak akan menjadi musuh, karena kita akan mencintai dengan baik. Mau akan kita hadapi dengan amal soleh kita. Waktu akan kita jaga dengan amal kebaikan kita. Hutang akan kita lunasi dunia, akan kita selesaikan dunia, supaya tidak ada urusan lagi nanti akhirat. Dan silaturahmi akan kita kuatkan dengan ukhuwah Islamiyah dan kegiatan-kegiatan berjamaah lainnya. Sahabat sejati, insya Allah nanti akan kita bahas dalam subuh yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kegiatan subuh berjamaah ini. Subuh yang membangun semangat kita di dalam berukhuwah dan membangun silaturahmi. Subuh yang akan menyenangkan kita, karena kita diberikan nutrisi jasmani dan rohani. Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mengusahakan kita bisa bangun subuh, bisa sholat berjamaah, bisa ketemu dengan saudara-saudara kita di masjid, bisa makan gratis berjamaah. Masya Allah, nikmatnya hidup dalam ukhuwah Islam yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau panjang-panjang di dapur sudah sibuk.
Ayo itu belum pulang. Ya, boleh Pak. Jadi nggak jomplang. Jadi demokrasinya akan ramai. Beda dengan Amerika. Menyimbang. Apalagi ada yang di beberapa titik dua partai mengusung karena memang perlu ada di tiap tahun ada partai besar juga misalnya Golkar, PKS, PDI mengumpul masuk sama Renaldi Golkar, PDI mengumpul Golkar sama PKS. Ini saya mau lagi Pak. Oh iya. Nama-nama. Ya, mari. Mana, Bang? Biasa beres-beres. Keluar nggak? Ya. Kalau melihat gelar, saya harus NKN. Kalau gelar ya, PKB, tidak. Apa itu memang? Berarti tadi yang mana? Jangan jelek. Jadi tidak ada pemeliharaan. Pasien aktivitas kaleng di motor.
kopi, lahan yang kalau tidak enggak ambil. Buat paman. Biar ada pertandingan. Ambil lagi lah. Udah sudah merokok Ada bebas di bayi ini. Di mana Pak? Di sini kan? Di Blok D kan itu semua. Jadi ibu yang mengantarkan anak, kalau yang di istana bapak yang mengantarkan. Well,